Coba cek ya. Oke, coba. Ya, bagi teman-teman yang sudah hadir langsung bisa absensi di live chat. Sama seperti ini Mbak Lydia ya. Tadi yang ada beberapa yang sudah hadir di Siakat ya. Langsung aja absensi di live chatnya. Oke, terima kasih Mbak Lydia, Mbak Fitri, Mas Akbar ya yang sudah hadir di pertemuan kita pagi hari ini. Gimana kabarnya dari Srowen? Ini Mas Okta juga sudah hadir. Nah, mungkin dari teman-teman yang kemarin ada yang mau ditanyakan. Nah, kemarin kita sampai di arsitektur aplikasi ya, dan ini kita nambah lagi yang namanya multi arsitektur. Muhammad Mas Ardian nih dari Srowen juga sudah hadir. Oke, langsung saja saya mulai ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, nanti saya akan memulai terlebih dahulu ke materinya, dan baru nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya via live chatnya ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Mbak Lydia, Mbak Fitri, Mas Akbar, Mas Rian, Mas Muhammad Ardian ya. Hari ini kita akan coba melanjutkan di pertemuan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah sedikit belajar yang namanya arsitektur aplikasi. Nah, sekarang kita ada yang namanya multi-tier arsitektur. Nah, kalau kemarin sudah saya sedikit singgung yang namanya arsitektur aplikasi ini, kita sudah membagi membagi koneksi-koneksi atau konektornya ini sudah berdasarkan fisiknya. Dan ini salah satu arsitektur ya multi-tier ini yang akan sangat jelas sekali bagaimana cara kita membagi ya antara software dan hardware-nya ini ya, dan bagaimana cara mereka bisa berkomunikasi. Oke, nanti kalau sedikit delay bisa di ini ya, bisa diingatkan gitu ya. Iya, teman-teman, langsung saja saya arahkan ke slide. Jadi oke, saya kira kalau saya materi itu tidak maksimal 40 menit aja ya, untuk menghemat kuota nih teman-teman ya. Kalau saya kan pakai internet, jadi mau 1 jam atau mau 2 jam itu bisa-bisa saja. Nih Mas, pagi juga ya. Semoga semua masih sehat. Oke, teman-teman, di sini udah ada slide ya, sudah saya siapkan. Jadi yang pertama kita akan melihat ya bagaimana arsitektur multi-tier ini bisa diterapkan di arsitektur aplikasi. Nah,
arsitektur multiplayer adalah arsitektur client server di mana presentasi, pemrosesan aplikasi, dan fungsi manajemen data dipisah secara fisik. Ya, jadi mungkin dari teman-teman sendiri ya, kalau mau membedakan yang namanya client server ya mungkin sebenarnya teman-teman sudah membedakan berdasarkan multi-tier arsitektur ya. Jadi kliennya itu di PC kita, servernya itu ya sudah di server yang jauh ya. Itu berarti teman-teman sudah melakukan ini multi-tier arsitektur. Nah, sekarang coba teman-teman bisa lebih diperjelas lagi yang namanya client servernya ini. Ya, kemudian teman-teman ibaratkan ya pada saat teman-teman mau melakukan hosting sebenarnya nih. Ya, pada saat teman-teman mau melakukan hosting ya, teman-teman ini akan mendapatkan satu buah tempat ya, satu buah tempat ini yang digunakan untuk menyimpan data. Ya, untuk menyimpan data. Nah, tapi di dalam komputer kita hanya menginstal yang namanya browser. Ya, jadi cara kita untuk mengakses websitenya ini adalah melalui si browser, kemudian kita masuk ya, ketikkan alamat URL-nya ke server, baru kita bisa masuk ke situ ya, dan kita juga bisa langsung mengorganisasikan. Nah, tergantung nih teman-teman, sudah pernah melakukan web hosting atau belum? Coba saya tanyakan nih, sudah pernah melakukan web hosting ya atau belum nih teman-teman? Ya, bisa yang gratis, bisa yang berbayar ya, tinggal teman-teman ini pernah belum. Nah, biasanya kalau kita melakukan web hostingnya ini ya dengan aplikasi yang ada di dalam komputer di browser ya, kita itu kalau beli ya berarti yang berbayar ya, kita akan mendapatkan satu user di sana ya, dan biasanya kita juga dapat mail server. Jadi biasanya itu ada 3 teman-teman ya, satu user untuk teman-teman sendiri ya, kemudian untuk mail server, kemudian untuk si database ya. Ada sebenarnya ada satu lagi nih, database, kemudian ada yang namanya tempat penyimpanan ya. Nah, jadi nantinya kita itu kalau di web server, teman-teman akan login terlebih dahulu ke aplikasinya. Nah, dari aplikasi nanti teman-teman akan diarahkan mau ke tempat penyimpanan database-nya atau tempat untuk mail servernya. Nah, atau lagi ke tempat bukan ke database tapi ke ini tempat penyimpanannya, sama seperti hard disk. Jadi sebenarnya ada sekitar 4 ini yang akan teman-teman lalui ketika teman-teman membuat si hostingnya ini. Nah, ini dari Mas Aditya nih di Nono Web Hosting ya. Jadi teman-teman di situ memilih 4 ini ya. Nah, itu bisa dibedakan teman-teman ya, masing-masing 4 ini bisa dibedakan berdasarkan fisiknya ya. Kalau web browser tadi dia di laptopnya kita, kemudian mail server ini dia di server ya. Walaupun sama-sama di server, tapi dia mempunyai fisik yang berbeda, itu bisa ya. Kemudian di hostingnya sendiri nih, tempat database ini biasanya memang ditempatkan pada satu rak ya. Kalau teman-teman lihat yang ada di pertemuan kemarin, bahwa server itu dia berupa rak di situ. Nah, rak ini dia berisi komputer yang sudah memiliki hard disk tersendiri. Nah, kadang-kadang kenapa kita bisa menyebutkan dia di satu server ya, mail service, kemudian tempat penyimpanan database, kemudian tempat penyimpanannya ini dijadikan satu rak, jadi kita sebutnya dia satu server. Nah, padahal mail service ini dia sendiri, kemudian database-nya ini dia sendiri, kemudian juga tempat penyimpanan dia sendiri.
Ya, tapi teman-teman pada saat mengakses memang hanya hanya ada satu web browser, jadi tidak terlalu kelihatan. Tapi dalam pengaplikasiannya di dalam mainframe-nya itu mereka sudah sendiri-sendiri. Nah, jadi sudah ada 4 tempat penyimpanan sebenarnya kalau teman-teman pakai web hostingnya. Nah, mungkin kalau di normal web hosting mail servernya ada nggak ya? Sebenarnya tidak ada ya kalau yang versi gratisnya itu. Mail server itu sebenarnya tidak ada. Kemudian ada satu lagi itu selain normal web hosting itu ada satu lagi yang menurut saya juga sedikit lebih cepat daripada normal web hostingnya ini. Dia juga sama, mail servernya dia tidak ada, cuman database dan tempat penyimpanannya ini sama seperti hard disk itu dia ada di situ. Nah, di dalam multi tier arsitektur ini kalau teman-teman lihat ada 2 tier, ada 3 tier, bahkan ada lebih dari 3 tier. Nah, kalau 2 tier ini dia seperti ini, mail client sama dengan mail server. Nah, mail client dan mail server ini ya dia yang menghubungkan ini adalah di browsernya. Ya, kita di sini kita dapat satu server untuk mail. Ya, tapi kita juga tidak dapat tempat penyimpanan database. Jadi ini khusus untuk si mail server saja nih, untuk email. Nah, kemudian kalau ya contoh yang kedua di BI desktop dan database, ya ini sebenarnya dia juga ambil data ini kan, di klien dia ambil data dari database. Nah, ini database ini bisa termasuk di server yang lain. Jadi beda mail server dan database. Nah, kalau di BI desktop ini, BI ini kan business intelligence ya. Jadi tampilannya itu dia berupa grafik-grafik ya untuk memperjelas data yang sudah didapat. Ya, nah kalau teman-teman bisa belajar BI ini malah lebih baik sebenarnya di BI desktop, banyak banget ya yang nanti digunakan untuk analisis. Nah, kalau yang seperti ini yang masih ada di dalam 2 tier ya, populernya dia di LAN ya. Kemudian ada 3 tier, ini 1 client dan 2 server. Nah, yang sama seperti yang saya katakan tadi ya, ada web browser, web server, kemudian ada mail server. Ya, web server biasanya ini digunakan untuk database ya, untuk maksud database, dan mail server ini digunakan untuk mengakses email. Dan ada satu lagi yang namanya database khusus untuk data-datanya. Ya, kalau teman-teman di web hosting itu kan database kita harus buat sendiri, dan tempat penyimpanan webnya ini dia kan juga ada sendiri ya, tempat penyimpanan .html-nya, .php-nya itu kan dia sendiri. Ya, tidak jadi satu di dalam web server. Nah, tapi kalau nanti ada tambahan database lagi ini, ya berarti nanti sudah entire ya. Kalau ini kan baru web server dan mail server, jadi dia baru 3 tier. Kemudian ada lagi contoh di ERP client, dia ada application server dan database server. Nah, ini juga sama nih. Ya, nanti ada tempat penyimpanan itu dia berupa aplikasi servernya ini. Nah, database nanti di database server. Dan jika ini digabungin ya, nanti jadinya entire ya, terhubung lebih dari 3 elemen di sini. Ada web server, mail server, database server. Nah, kalau web server ini nanti tergantung sebenarnya mau pakai aplikasi atau enggak. Ya, kalau mau pakai aplikasi juga bisa di situ. Ya, yang pasti kita pakainya nih web browser di sini untuk mengakses ke semuanya ini. Nah, ini kadang dia disebut multi tier atau multi layer atau multi level ya kalau di dalam multi tier. Yang ini teman-teman membedakan elemen-elemen ini ya berdasarkan fisiknya ya. Web browser, web server, mail server, database server, dan nanti ada aplikasi server. Ya, biasanya kalau web server ini kan dia digunakan untuk mengakses database server gitu ya. Mail server nanti dia juga digunakan untuk hanya khusus untuk mail. Nah, ini sedikit tentang API atau application programming interface. Adalah sebuah software yang memungkinkan para development untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda
secara bersama untuk saling terhubung satu sama lain. Contohnya di sini ada sebuah hardware yang ada di dalam smartphone, kemudian ada operating sistemnya antara Android atau iOS ya. Kemudian setelah ada operating system, nanti teman-teman ada namanya mic ya, ada namanya foto atau image ya, kamera atau GPS ya, dan kemudian baru ada aplikasi-aplikasi di atasnya. Nah, bagaimanakah aplikasi-aplikasi ini ya bisa mengambil data ini dari beberapa sensor yang telah disediakan di smartphone-nya ini ya, apalagi tidak hanya ada satu aplikasi, ada beberapa aplikasi yang mengambil data di sini di hardware-nya smartphone. Nah, yang bekerja sebagai penghubung, sebagai penjembatan itu adalah si API-nya ini, aplikasi program interface. Ya, jadi sama seperti di WA kita mau ada telepon, jadi dia nanti pakai API untuk menghubungnya pakai mic, kemudian pakai foto, pakai kamera. Kemudian Zoom dia pakai mic, kemudian pakai kamera. Instagram dia nanti akan membutuhkan data dari foto, kamera, dan kadang-kadang dia juga pakai GPS. Kalau Grab ya dia biasanya pakai si GPS. Nah, jadi memang kalau di smartphone hardware entah itu Android atau iOS ini kan mereka sudah ada kernelnya nih, ada library-nya. Jadi si aplikasi-aplikasi ini ya dia tinggal menyamakan saja ya, bagaimana bisa mengakses ke operating system. Jadi si aplikasinya ini dia namanya apa ya, Anut ya, Anut. Kira-kira kalau untuk connect ke mic itu nanti dia ada script yang harus sama yang ada di dalam operating system. Jadi dia bisa baru bisa untuk menggunakan mic, foto, kamera juga seperti itu ya. Nah, cuman kalau teman-teman memandangnya dari operating sistemnya baik itu Android dan iOS, itu mereka sudah berbeda ya. Ya, makanya kalau teman-teman lihat, kalau Android ada Play Store, tapi kalau iOS itu ada App Store. Nah, itu yang membedakan sebenarnya aplikasi-aplikasi ini yang harus menyamakan sistem operasinya ini ya, agar semua bisa terhubung ke sensor-sensornya ini ya, lewatnya API tadi ya, karena dia kan sebuah kode di situ, kode-kode library di situ ya. Yang penting bagaimana cara aplikasinya ini bisa terhubung dengan library-nya itu. Oke, ini untuk si API-nya. Nah, ini contoh diagram blok software ya, kebutuhan software agar bisa berjalan. Yang utama mesti ada yang namanya hardware ya, ada yang namanya hardware. Teman-teman coba lihat di sebelah kiri, ada hardware, kemudian di atasnya ada operating system, kemudian ada database, ada aplikasi, ada web server. Nah, ini sama seperti kita di web ya. Jadi ketika kita mau membuat sebuah web ya, hardware ini harus ada, operating system dia harus ada ya, baru kita install ya web servernya terlebih dahulu. Dari web server nanti kita bisa buat aplikasinya ya, baru bisa buat database-nya. Nah, teman-teman ini kalau pernah mengalaminya itu mungkin pada saat membuat HTML ya, atau PHP ini akan ada ya web server, aplikasi, database ya. Nah, aplikasi ini berarti kan bisnis role-nya teman-teman ya. Dia bisnis role-nya dia mau digunakan create, update, delete ya, tampilannya itu dia di dalam aplikasi. Kalau web server nanti kan dia digunakan untuk mengakses ke dalam database. Cuma kalau untuk menjalankan aplikasi ini dia juga harus ada web servernya ya, htdoc, XAMPP, ingat ya, XAMPP, htdoc. Kemudian ada lagi di sama juga di sistem operasi yang lain ya, hardware, Linux, kemudian database-nya pakainya MySQL, aplikasinya dia pakai PHP, contohnya itu di WordPress, kemudian untuk web servernya dia pakai si Apache. Nah, ini kalau masih dalam satu komputer
Nah, beda lagi kalau kita sudah ada dua komputer yang semua servernya ini kita sudah sendirikan. Ya, teman-teman bisa lihat ini ada garis biru sebelah atas dan sebelah kanan. Ini berarti dia digunakan untuk menghubungkannya. Ini ada dua hardware, satu client, satu server. Ya, hardware-nya sama, sistem operasinya dia sama, kemudian database-nya dia sudah diberikan ke hardware yang berbeda. Ya, tapi di aplikasinya dia PHP, WordPress, ya. Ini dia masih dalam satu komputer. Cuman kalau untuk database-nya kita taruh di MySQL. Ya, ini sama juga pada saat teman-teman pakai WordPress, kemudian database-nya teman-teman taruh yang ada di luar. Nah, cuman kalau seperti ini teman-teman, kalau untuk segi harganya sendiri itu kan yang tadinya jadi satu ya 5 juta gitu hanya untuk hardware-nya saja. Nah, cuman kalau yang seperti ini kita butuh 10 juta ya, karena kita harus pakai dua hardware ya. Apalagi nanti kita harus menginstal aplikasinya, menginstal apa namanya nih, database-nya, aplikasi dan web servernya ini, dan mereka sudah berbeda-beda ya. Apalagi nanti kita tambah satu jaringan ya. Kalau sudah pakai dua hardware seperti ini, berarti kita butuh kabel juga di situ. Jadi infrastruktur kalau kita pakai client server ini ya, infrastrukturnya juga lebih mahal ya daripada kita jadi satu. Nah, cuman kalau untuk fungsi sendiri ya, hardware dikhususkan untuk database ya, mereka kan juga lebih optimal ya. Kalau kita jadikan satu seperti ini kan kadang-kadang ada crash di situ. Nah, kalau yang hardware dipisah seperti ini ya, kita tinggal memberikan koneksi saja ke situ. Yang hardware khusus untuk database ini dia ya dia hanya fokus di database-nya saja. Ya, jadi kinerjanya dia juga lebih cepat. Ya. Ya, cuman dia lebih mahal di situ. Nah, ini ada teknologi yang digunakan di server yang namanya virtualization. Ya, menyembunyikan karakter fisik dari sumber daya komputer, dari bagaimana cara sistem lain, aplikasi atau pengguna berinteraksi dengan sumber daya tersebut. Nah, ini contoh di sini ada hardware ya, ada 3 aplikasi yang akan digunakan dalam untuk server-server ya. Nah, masing-masing hardware ini ya, kalau kita beli tadi satunya 5 juta ya, kalau ini sudah berapa nih? 15 juta di situ ya. Nah, ini sendiri juga sistem operasinya ada yang sama, ada yang beda. Ya, nah ini contoh di yang kedua di aplikasi manufacturing, dia pakai hardware ya, sama, tapi sistem operasinya dia udah Windows. Kemudian database-nya dan web aplikasinya dia sudah pakai miliknya Microsoft ya, SQL-nya Microsoft, website juga pakai Microsoft.net ini. Nah, kemudian ada satu lagi aplikasi marketing, hardware-nya ada ya, dan sistem dia Linux, kemudian database-nya pakai MySQL, kemudian aplikasinya dia pakai Java. Sales ini juga sama ya, hardware dan Linux, hanya saja dia pakai MariaDB untuk database-nya. Aplikasinya dia pakai Python, kemudian website dia pakai Apache. Nah, jadi bagaimana software ini harus berjalan ya, ada hardware, operasi sistem, kemudian website, aplikasi, dan tentunya dia harus ada ya. Makanya dicontohkan di manufacturing, marketing, dan sales ya. Mereka prinsip-prinsipnya tadi, website, aplikasi, database dia harus ada, baru software itu dia bisa berjalan. Nah, apa itu tadi yang virtualisasi teknologi ya? Tadi dia akan menyembunyikan karakter fisik ya dari sumber daya komputerisasi, dari bagaimana cara sistem lain. Nah, aplikasi atau pengguna berinteraksi dengan sumber daya tersebut. Nah,
kalau pakai virtualization-nya ini kita ganti ya hardware-nya ini, kita ganti hardware-nya ini dengan software virtualization. Ya, teman-teman bisa lihat di sini tadi yang hardware-nya itu dia kita ganti ya dengan virtual hardware. Nah, coba teman-teman bisa lihat paling bawah merah ya, tapi kita butuh satu hardware itu yang powerful. Ya, satu hardware yang powerful. Ya, di sini yang saya beri nama physical hardware dan sistem operasi ini biasanya Linux sih. Nah, kemudian baru ada virtualization engine of software hyperstore. Nah, jadi untuk virtualisasi kita butuh satu software yang memang dikhususkan untuk virtualisasi engine. Nah, baru dari virtualization engine ini kita bisa ganti tadi ya hardware-nya tadi kita organisasikan ya. Kalau kita mau pakai software manufacturing ya, kita nanti install virtual hardware-nya ya, kemudian install sistem operasinya, kemudian install web server sampai ke database-nya. Jadi semuanya sama nih teman ya. Jadi hardware-nya kita ganti ya. Jadi ini masih dalam satu komputer ya, kita bisa ibaratnya ini satu komputer atau satu server. Satu server ini ya kita butuhkan satu physical hardware yang cukup powerful juga, biasanya lebih dari hardware yang biasanya kita gunakan. Ya, sistem operasinya nanti menyesuaikan kira-kira dia mau pakai sistem operasi yang apa. Ya, yang penting teman-teman bisa dipahami ini hardware ini kita sudah ganti yang namanya virtual hardware. Nah, ini contoh teman-teman ya. Kalau tadi gambarannya arsitekturnya, kalau ini sudah ada beberapa aplikasi yang sudah disebutkan di sini ya. Sistem operasi dia pakai Linux, contoh nih. Sistem operasi dipakai Linux, kemudian container engine dia pakai Docker. Nah, ini Docker ini yang sekarang baru booming ya. Simbolnya yang sama di atas nih ada ikan paus, kemudian di atasnya itu ada kontainer-kontainer. Nah, jadi diibaratkan kalau kita melakukan virtualisasinya ini ya, ada physical hardware ini dia diibaratkan dengan paus ya yang besar, kemudian dia hidup. Nah, artinya dia hidup itu ada operating sistemnya, kemudian ada kontainer. Nah, yang kontainer ini dia bisa memuat banyak sekali kontainer. Nah, kalau di sini kontainer ini dia berupa aplikasi-aplikasi ini teman-teman ya. Operasi sistem Linux ya. Kalau di manufaktur karena dia pakai Windows, jadi kita harus install sistem operasi Windows terlebih dahulu ya, baru aplikasi-aplikasi di atasnya baru bisa kita install juga di situ, baru kita bisa jalankan. Kemudian kalau tadi marketing dan sales dia sudah Linux ya, otomatis kita bisa langsung pakai di situ aplikasi, langsung bisa kita targetkan di sini semua ya. Nah, enaknya kalau kita pakai operating system container ya, container engineer ini kita nanti bisa langsung mengubah ya. Mengubah gimana? Mengubah semisal teman-teman di manufakturnya ini dia yang tadinya harddisknya ini atau tempat penyimpanannya ini dia hanya 100 GB, kita mau tambah 50, jadinya 150. Nah, kalau kita pakai sistem dari Dockernya ini kita langsung bisa. Baik, kita langsung bisa per detiknya malahan tidak ke langsung bisa kita. Jadi tidak butuh waktu beberapa menit atau beberapa jam ya. Jadi cukup kita sediakan tambah 50 GB di situ. Ini lebih cepat. Ya, beda kalau kita pakai hardware ya, berarti kita harus mengganti hardware-nya ya. Harddisk yang tadinya 100 GB harus kita ganti ke 150 GB. Dan itu yang kita ganti adalah di hardware-nya. Kalau dia yang pakai Docker containernya ini ya kita cukup tambahkan aja secara virtual di situ. Ya. Jadi di physical hardware ini dia juga sudah menyediakan ya harddisknya ini dia ada berapa powerfulnya di situ. Ada 2 tera ya, 2 tera tidak mungkin digunakan untuk
tiga ini ya, mesti nanti ada lebih dari lebih dari 3 aplikasi yang bisa digunakan dalam satu servernya ini. Jadi dia perpindahannya jadi lebih cepat. Kemudian kalau ada jaringan nanti di kontainernya langsung bisa dicek di situ. Nah, aplikasi yang sudah digunakan, mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya VMware atau virtual ware ya, VMware. Nah, itu kita menginstal aplikasi di dalam aplikasi ya, virtual VMware ya, virtual aplikasi itu. Nah, jadi kita menginstal aplikasi di dalam aplikasi ya, konsepnya dia hampir sama ya. Nah, jadi di komputer kita itu dijadikan physical hardware-nya, kemudian sistem operasi kita itu dijadikan sistem operasi ini yang ada di sini. Kemudian container engine-nya ini kita pakai VMware. Nah, baru nanti kita akan mengalokasikan sebagian tempat penyimpanan yang ada di dalam physical hardware ini atau komputer kita ini ke sistem operasi yang ada di dalam aplikasi-aplikasinya ini ya. Jadi semakin banyak aplikasinya ini ya, jadi hardware-nya yang dibutuhkannya juga semakin banyak juga ya. Cuman untuk pergantiannya dia langsung plug and play kalau biasanya kalau di server ya. Ada penambahan berapa giga di situ tinggal plug and play ya. Makanya dia ada rak-rak di situ. Kadang-kadang raknya ini hanya berisi harddisk atau tempat penyimpanan saja di situ ya. Semuanya sudah di atur oleh si container engine. Nah, ini kalau untuk perusahaan-perusahaan besar tuh bisa pakai ini. Nah, biasanya itu digunakan di microservice arsitektur. Nah, ini akan kita bahas minggu depan kalau ini ya. Nah, nanti ada beberapa arsitektur. Jadi ini aplikasi yang ini ada arsitektur yang digunakan untuk perusahaan ya. Jadi dari aplikasi yang kecil itu bisa dikembangkan ke dalam aplikasi microservice arsitektur ya. Mereka juga sama pakai API ini untuk menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Kemudian mereka juga ini database-nya sudah sendiri-sendiri ya. Account service dia datanya sendiri, inventory dia sudah database-nya tersendiri ya, shaping service dia sudah mendapatkan database tersendiri. Nah, tinggal nanti masing-masing ini dia mau pakai sistem operasi apa di situ kan bisa. Ya, ini kalau perusahaan-perusahaan besar sudah pakai microservice arsitektur ya. Biasanya lebih dari 1 juta orang ini yang kalau yang mengakses aplikasinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, Mbak Luna, Mas Aditya, Mas Irfan, ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi multi-tanya dia berdasarkan fisiknya ya. Dan ada cara untuk ya, antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya atau salah satu dengan satu itu, kalau kita mau menghubungkannya berarti pakai API tadi ya. Ada berbagai macam API yang bisa kita gunakan ya. Nah, tadi juga sudah saya perlihatkan ini bagaimana sih si server ini dia bisa berjalan, atau saat buah aplikasi ini dia bisa berjalan itu dia komponen di apa saja. Kemudian ada virtualisasi, jadi mengganti hardware-nya ini. Jadi dia kerjanya lebih cepat ya. Cuman sumber atau resource-nya ini hardware-nya juga lebih tinggi lagi ya. Cuman dia bisa menampung lebih dari 3 aplikasi.
Ini saya contohkan 3 aja nih. Sebenarnya kalau di Rara Minecraft sendiri juga ada banyak aplikasi di situ. Oke, ya kalau tidak ada, jadi untuk hari ini itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga teman-teman paham. Di pertemuan yang akan datang kita akan coba arsitektur yang lainnya ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.